حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa fa'alul khairat la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik, inayah, hidayah, barokah. Karena pada saat ini kita bisa beraktivitas, bil khusus alhamdulillah bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga setiap langkah kita, ayunan tangan kita, segenap energi yang kita keluarkan bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan asbab kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya mi yaumi hadza ila yaumil jazaa, dari saat ini sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kita berada di alam barzah, berada di padang mahsyar, di sirat, ketika dihisab, sampai Allah menentukan antara surga dan neraka. Maka kita berharap semoga Nabi kita Muhammad SAW mengenali kita, membimbing kita, menolong kita. Rasulullah ridho kepada kita. Dengan asbab kita dicintai Nabi Muhammad, maka layak dan pantas kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya. Mari kita sama-sama selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Berjalannya waktu, bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambahnya usia, hakikatnya kita mendekati yang namanya al-maut, kematian. Maka orang yang cerdas, kata Imam Ghazali, aksiru dzikrul maut, memperbanyak ingat tentang kematian, sehingga kita jadikan dunia ini hanya sekedar sarana, bukan tujuan. Jadikan dunia hanya di tangan, bukan di hati. Di hati adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar murni. Karena memang yang kita harapkan dalam kehidupan dunia yang fana ini, ibtigo imardotillah, mengharapkan ridhonya Allah.
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keridhaan kepada hambanya, maka hamba tadi pantas untuk memperoleh sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat, kesenangan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tidak ada cara, mari kita senantiasa terus sibukkan dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang senantiasa sibuk melakukan amal yang baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan juga orang yang selalu berbuat baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mukadimah saya sampaikan dalam surah An-Nahl 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan amal kita, dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari iman itulah kita akan senantiasa ingin membuktikan karya nyata. Karena iman tempatnya ada 3, bil lisan, bil qalbi, bil af'al. Di hati kita menyatakan bahwa Dia ada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, Tuhan kami. Juga di hati menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Dalam perbuatan kita pun sehari-hari, aktivitas kita pun sehari-hari, af'al kita, pekerjaan kita, orientasinya adalah bagaimana senantiasa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyannahu hayatan thayyibatan. Maka kalau kita melakukan amal yang baik didasari iman karena Allah, maka hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Disenangi nama Allah, dibahagiain nama Allah. Segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita setiap manusia. Mufassir menjelaskan siapakah mereka yang memperoleh hayatan thayyibatan. Orang yang memperoleh kehidupan yang baik yang pertama, dia diberikan nikmatul iman. Nikmat iman. Iman tidak bisa dijual, iman tidak bisa dibeli. Jangankan kita manusia biasa, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika Rasulullah minta hidayah untuk pamannya, ternyata beliau pamannya Abu Thalib tidak juga memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman ini adalah nikmat yang paling tinggi. Lalu yang kedua adalah nikmat kita dalam kesolehan, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah di-training oleh Allah. Biasakan melakukan amal-amal yang baik. Biasakan sholat berjamaah biar hidup kita ini barokah. Karena berjamaah beda dengan sholat sendiri di rumah. Berjamaah memperoleh 27 derajat, sementara di rumah adalah 1 derajat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, biasakan sholat berjamaah. Di bulan Ramadan ada training dari Allah, bagaimana kita senantiasa membiasakan tilawah Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, hadirin jemaah rahimakumullah, maka hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita baca Quran dengan bersuara, lalu terdengar Quran yang kita baca oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita, maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyibukkan dirinya, keluarga kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, maka bisa dipastikan rumah kita akan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata mufassir, sekalipun orang itu hafal Quran, usahakan tetap mata kita untuk membiasakan kita lihat mushaf Al-Quran.
Karena sesungguhnya itu adalah terapi, pengobatan. Ketika kita sedang melihat mata kita kepada Al-Quran, hakikatnya sedang menterapi mata kita supaya dibersihkan oleh Allah lahir dan batin. Telinga kita sedang diterapi, mulut kita sedang diterapi, semua energi kita sedang diterapi. Itulah kehebatan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Yang ketiga, siapa orang yang memperoleh kebaikan di dunia? Mereka adalah orang yang senantiasa menjaga keluarganya untuk selalu terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau ada keluarga kita yang kita cintai salah satunya mampir dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja khutbah yang sangat singkat. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita, evaluasi bagi kita semuanya. Gunakan kesempatan waktu yang berharga ini untuk senantiasa terus berlomba-lomba dalam kebaikan, agar kita nanti diwafatkan dalam keadaan kebaikan. Husnul khatimah, akhir yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu samul alim wa qurrabi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ila arbatil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhahu sahabati ajma'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Ma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallimu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang hidup apalagi yang sudah wafat ya Allah. Jadikan kuburnya ya Allah taman dari taman surgamu ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami mukmin mukminat muslim muslimat ya Allah, yang hidup ataupun yang sudah tiada ya Allah. Berkahi umur kami dalam kebaikan, berkahi kesehatan kami dalam kesolehan, berkahi rezeki kami dengan rezeki yang halal, yang barokah, yang baik buat ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang ahli ibadah ya Allah, ahli zikir, ahli fikir, ahli amal kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi negeri kami ya Allah dengan negeri yang senantiasa yang kau ridhoi, yang kau rahmati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.